Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa sebelum mendengarkan Injil hari ini dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Agung dan Maha Kuasa, pada awal hari yang baru ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena istirahat yang sudah kami nikmati, karena cahaya siang yang telah menghalau kegelapan, karena waktu yang tersedia dan boleh kami pergunakan. Kami memuji Dikau demi segala makhluk-Mu, demi langit dan bumi, dan segala keajaiban alam, demi segala bakat yang ada pada manusia, demi kemampuan untuk mengasihi yang Kau ciptakan dalam hati manusia. Kami memuliakan Dikau, karena keindahan hidup kami, karena keluhuran rahmat-Mu, karena belas kasih dan penebusan-Mu. Ya Allah, dampingilah kami dengan kasih kurnia-Mu, supaya pada hari ini kami hidup menurut kehendak-Mu, supaya kami menunaikan tugas kami dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, supaya kami pun bertingkah laku seturut panggilan kami sebagai pengikut Kristus. Semua itu kami aturkan kehadirat-Mu dengan pantaran Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Injil suci menurut Matius bab 13 ayat 18 sampai ayat 23. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu, ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu cerita. Satu keluarga sudah pindah rumah dari pusat kota ke pinggiran kota. Seorang ibu dari keluarga itu begitu senang, sekaligus kaget. Senang karena ia sudah jauh dari hiruk-pikuk kota. Kaget karena anaknya ternyata baru pertama kali melihat hewan yang namanya ayam yang dimiliki tetangga. Karena selama ini hidupnya di apartemen, tidak ada yang perbolehkan melihara ayam, jadi anaknya tidak pernah tahu seperti apa itu bentuk ayam. Selama ini dia hanya makan daging ayam saja tanpa tahu bagaimana bentuk ayam itu. Itulah yang terjadi dengan anak-anak di kota besar yang tak tahu lagi melihat berbagai jenis hewan selain memakan dagingnya di restoran. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan tentang penabur mungkin agak sulit juga dimengerti oleh anak-anak yang hidup di kota besar, yang tidak pernah melihat sawah, ladang,
atau cara petani bertanam. Namun cukup mudah bagi pendengar Yesus waktu itu. Tanah di Israel memang beragam dan benih dilemparkannya begitu saja. Beda dengan di tempat kita di Indonesia. Akibatnya ada yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak belukar, dan di tanah yang subur. Kesuburan tanah juga berbeda-beda, sehingga hasilnya pun tidak akan sama. Digambarkan dalam perumpamaan penabur pada hari ini, ada 4 macam gambaran dari orang yang menerima firman Tuhan yang ditaburkan. Pertama, pendengar yang hati dan pikirannya tertutup. Ada orang yang saat mendengarkan firman Tuhan, hati dan pikirannya sama sekali tidak terbuka. Ini seperti benih yang tak dapat menembus ke dalam tanah yang keras di pinggiran jalan. Dan iblis mengambil kesempatan ini untuk merampas kebenaran firman, sehingga orang itu tidak mendapatkan apa-apa. Hati dan pikiran yang tertutup terhadap firman Tuhan bisa juga disebabkan karena hati yang keras. Itu disebabkan karena kesombongan, bisa juga karena ada karakter moral negatif, atau dosa yang belum diselesaikan dan diakui di hadapan Tuhan Yesus. Bila ada dosa, mari kita mengakuinya di hadapan Tuhan Yesus dengan hati terbuka, supaya firman Tuhan yang kita dengar bertumbuh di dalam hidup kita dan memberkati kita. Yang kedua, pendengar yang hati dan pikirannya seperti tanah yang dangkal. Sebagian orang gemar sekali akan hal yang baru, mereka menyambutnya dengan cepat dan cepat pula membuangnya lagi. Ketika mendengarkannya, mungkin ia meloncat dengan gembira. Ini reaksi yang emosional. Namun tidak ada orang yang dapat mendasarkan hidupnya pada emosi semata. Kekristenan mempunyai tuntutan-tuntutan yang harus dihadapi. Karena itu, firman Tuhan harus berakar kuat. Firman Tuhan harus berakar kuat di dalam hidup kita. Sehingga bila datang badai penindasan atau penganiayaan, masalah hidup dalam hidup kita, firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita tidak mundur dan jatuh dalam dosa, tapi kita akan kuat, lebih maju, lebih dewasa rohani, dan lebih matang dengar firman Tuhan yang meneguhkan iman kita. Yang ketiga, pendengar yang hati dan pikirannya mempunyai begitu banyak minat dalam hidupnya, sehingga karena kekhawatirannya seringkali hal-hal yang terpenting menjadi terdesak. Ini adalah ciri kehidupan modern. Bahwa hidup ini semakin padat dan semakin cepat. Orang dipenuhi dengan kekhawatiran hidup dan takut hidupnya kekurangan materi, sehingga ia terlalu sibuk dengan banyak hal dan melupakan yang terpenting, seperti mempelajari firman Tuhan, berdoa, membawa keluarga beribadah, pelayanan, dan menjangkau jiwa-jiwa. Yang berbahaya bukanlah hal-hal yang buruk, tetapi yang berbahaya adalah hal-hal yang baik, tetapi ini merupakan musuh bagi hal yang terbaik, yaitu mengutamakan atau mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu. Dan tidak khawatir akan kehidupan ini karena Tuhan pasti akan memelihara dan mencukupi hidup kita yang sungguh-sungguh terhadapnya. Orang ini mungkin saja memikirkan Tuhan dan mempunyai banyak niat untuk melayani Tuhan. Tetapi karena begitu sibuk mencari perkara-perkara dunia yang mengkhawatirkan hidupnya, niat untuk menjadikan Tuhan nomor satu menjadi terdesak keluar dan terabaikan. Hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Janganlah khawatir akan hidup kita. Burung pipit pun Tuhan pelihara. Pasti Tuhan juga akan memelihara hidup kita, mencukupi setiap kebutuhan kita yang percaya kepadanya.
Yang keempat, pendengar yang hati dan pikirannya seperti tanah yang baik. Hati dan pikirannya terbuka, senantiasa ia mau belajar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Hati dan pikirannya menyiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ia dengan rendah hati dan tidak terlalu sibuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan dan memahaminya, lalu menjalankan dalam kehidupannya sehari-hari. Semoga tetap semangat, selamat berkarya, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.